Alkisah. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan bernama Malwapati, yang terletak di sebelah utara Gunung Kendeng. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja agung bergelar Prabu Anglingdarma. Sang Prabu dikenal berparas tampan, arif dan bijaksana, serta memiliki kekayaan yang melimpah. Dia gemar bertapa dan berkelana. Tak heran bila Prabu Anglingdarma disegani oleh kawan maupun lawan. Berkat kelebihan dan kesaktian yang dimilikinya konon, Prabu Anglingdarma memiliki anugerah kesaktian yang membuatnya mampu memahami bahasa seluruh binatang. Telah banyak tempat sang Prabu singgahi. Semua itu dilakukan demi menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup. Suatu hari, dia berjumpa dengan seorang gadis cantik jelita. Sang Prabu merasa tertarik dan terpikat oleh pesona gadis tersebut. "Nimas, siapakah namamu?" Gadis itu sedikit terkejut, dia diam tak menjawab, tersipu malu, dan segera beranjak meninggalkan Prabu Anglingdarma. "Nimas, tidakkah kau berkenan denganku?" Gadis tersebut tetap melangkah, seolah tak menghiraukan sang Prabu. Tingkahnya membuat Prabu Anglingdarma penasaran. Tanpa sengaja, dia menyentuh lengan gadis tersebut. "Dimas, tolong aku. Apa yang kau lakukan padanya? Aku hanya pemuda biasa Kisanak. Lancang sekali kau berani ikut campur urusanku. Aku tak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin berkenalan. Lantas siapa engkau?" "Aku, Batik Madrim. Jangan pernah kau. Nama yang bagus. Apakah engkau suaminya?" "Bukan. Dia adalah kakak perempuanku." "Oh ya? Benarkah? Kau tak berbohong kan? Selama ini, aku tak pernah berdusta kepada siapapun. Jika begitu, maafkan kelancanganku telah menggodanya. Namun, perlu kau ketahui, aku sepertinya jatuh hati kepadanya." "Apa? Aku tak salah dengar. Hei Kisanak, apakah kau paham apa yang barusan kau ucapkan?" "Iya, aku sangat mengerti. Dan aku juga sangat serius, benar-benar menyukainya." "Hehe, kau boleh saja menyukai kakakku. Namun, kau harus menyalahkanku terlebih dahulu." Sudahlah. Tak perlu kau melakukannya. Jangan berbuat konyol. Kau diam saja. Biar aku selesaikan semua ini di sini. Dia telah berani menggodamu." Sang Prabu terdiam sambil mengamati. Sombong sekali pemuda ini. "Bagaimana? Kau berani menerima tantanganku? Baiklah. Aku terima dengan senang hati." Tak lama kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertarungan sengit. Tampak cemas, kakak Batik Madrim melihat pertarungan itu. Semua ilmu dan jurus yang dikuasai Batik Madrim telah dia keluarkan. Namun tak satu pun serangannya mampu melukai, apalagi memojokkan Prabu Anglingdarma. Akhirnya, Batik Madrim pun harus mengakui keunggulan sang Prabu dan kalah dalam adu kesaktian tersebut. "Bagaimana, Madrim? Kau sudah menyerah dan mengakui kekalahanmu?" "Dengan jiwa kesatria, aku mengakui kemenanganmu atas diriku. Batik Madrim, ketahuilah, sebenarnya aku adalah raja dari Malwapati, Prabu Anglingdarma." "Ampun, Gusti Prabu, hamba sungguh tak mengetahui jati diri Paduka. Hamba mohon ampun atas segala kelancangan. Dengan tulus, hamba bersedia mengabdikan diri kepada Paduka." "Sudah, bangkitlah. Aku telah memaafkanmu. Bahkan sebelum kau memohon ampun, aku mengetahui siapa dirimu. Dan aku bangga akan keberanian serta kesetiaanmu. Sumpah dan baktimu aku terima. Kau tidak hanya aku angkat sebagai abdi, namun akan aku angkat menjadi Mahapatih Kerajaan Malwapati. Terima kasih Prabu. Baktiku akan kupersembahkan demi kerajaan dan keharuman nama Gusti Prabu." "Oh ya, siapa nama kakakmu itu?" "Kakak, kau ditanya Gusti Prabu. Jawablah." Mendengar pembicaraan tersebut, kakak Batik Madrim kembali tersipu malu. "Bukankah yang ditanya itu Dimas?" Dimas saja yang menjawab. "Namanya Dewi Setiawati, Gusti Prabu." "Madrim, bagaimana menurutmu jika aku meminang kakakmu dan menjadikannya permaisuriku?" "Ampun, Gusti Prabu. Jika soal itu, sebaiknya Gusti Prabu sendiri melamarnya pada Ramanda Resi." Mereka bertiga sepakat kembali ke padepokan untuk menemui sang resi.
Sesampainya di sana, Angling Dharma segera menyampaikan maksudnya untuk meminang Dewi Setiawati. Sang Resi pun merestui dan mempersilakan Prabu Angling Dharma untuk meminang putrinya. Pesta pernikahan Prabu Angling Dharma dengan Dewi Setiawati berlangsung meriah. Hari demi hari berlalu, cinta dan kasih sayang di antara mereka kian tumbuh dan menguat. Hingga pada suatu malam, 2 ekor cicak yang berada di dalam kamar Prabu Angling Dharma tampak saling berbincang. Lihatlah, Prabu Angling Dharma dan Dewi Setiawati. Mereka pasangan yang serasi. Rasanya aku ingin seperti mereka. Janganlah, kau bodoh. Tak mungkin kita bisa menjadi seperti mereka, bangsa manusia. Sang Prabu yang mendengar percakapan kedua cicak itu, tawanya pecah seketika. Sampai Dewi Setiawati kaget dibuatnya. Dia tersinggung dengan ulah Prabu Angling Dharma. Kanda, mengapa Kanda tertawa? Kanda sedang menertawakan Dinda. Aku sama sekali tidak menertawakanmu. Namun, coba perhatikan 2 ekor cicak itu. Ada apa dengan mereka? Kulihat, mereka dari tadi hanya diam layaknya cicak. Tidak Dinda, sebenarnya mereka sedang membicarakan kita. Mereka iri pada kita. Iri? Bagaimana Kanda bisa mengetahui hal itu? Karena aku memahami bahasa mereka. Bahkan seluruh bahasa binatang di muka bumi ini. Benarkah Kanda? Jika demikian, ajarilah Dinda. Supaya mengerti apa yang mereka bicara seperti Kanda barusan. Maafkan aku Setiawati, keinginan itu tak dapat kupenuhi. Hah? Maksud Kanda, kenapa Kanda Prabu? Dinda, dahulu aku terikat janji dengan guruku. Jika ilmu ini kuajarkan kepada siapapun, makanya waktu sendiri menjadi taruhannya. Siapapun itu, termasuk aku Kanda, istrimu sendiri? Benar sekali Dinda. Maafkan aku Dinda. Sekarang aku tahu bahwa Kanda tak lagi mencintaiku. Janganlah berkata demikian Dinda. Buktinya, Kanda tak mau mengajari ilmu itu. Oh, Kanda Prabu, bila Dinda tak dapat merasakan kebahagiaan seperti yang Kanda miliki, lebih baik Dinda memilih Pati Obong. Untuk apa hidup bila hati terus terluka? Berulang kali Angling Dharma membujuk, menasehati dan memohon agar Dewi Setiawati mengurungkan niatnya. Namun Dewi Setiawati tetap pada pendiriannya untuk Pati Obong. Akhirnya dengan berat hati, Angling Dharma menurutinya. Segala perlengkapan yang digunakan Pati Obong telah dipersiapkan. Para Brahmana suci mengelilingi perapian sambil memanjatkan doa-doa dan orang-orang memadati pelataran. Tataplah wajah rakyatmu Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat wajah mereka yang akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apakah tidak ada pilihan lain? Tidak Dimas, keputusanku tetap bulat, sama beratnya kakak Madrim. Jika ilmu itu aku wariskan pada Dinda Setiawati, maka aku yang akan binasa. Ketika api telah berkobar, Dewi Setiawati melangkah dan menjatuhkan diri melompat ke dalam kobaran api. Raga Dewi Setiawati hangus terbakar. Namun rohnya diselamatkan oleh Hyang Maha Agung. Kelak dia akan menitis sebagai wanita utama yang ditakdirkan menjadi istri Angling Dharma. Meski Dewi Setiawati telah menjalani Pati Obong, kesuciannya tetap terjaga. Prabu Angling Dharma menyebutnya sebagai ibu negara atau bojo negara yang bermakna kekasih yang setia. Dewi Setiawati bukan hanya istri setia Angling Dharma, tetapi telah menjadi istri bagi negeri. Dan dari penyebutan itulah, tempat itu kelak dikenal dengan nama Bojonegoro. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan bernama Malwapati, yang terletak di sebelah utara Gunung Kendeng. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang Raja Agung bergelar Prabu Angling Dharma. Sang Prabu dikenal berparas tampan, arif dan bijaksana, serta memiliki kekayaan yang melimpah. Dia gemar bertapa dan berkelana. Tak heran bila Prabu Angling Dharma disegani oleh kawan maupun lawan. Berkat kelebihan dan kesaktian yang dimilikinya konon, Prabu Angling Dharma memiliki anugerah kesaktian yang membuatnya mampu memahami bahasa seluruh binatang. Telah banyak tempat Sang Prabu singgahi. Semua itu dilakukan demi menambah wawasan
ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup. Suatu hari, dia berjumpa dengan seorang gadis cantik jelita. Sang Prabu merasa tertarik dan terpikat oleh pesona gadis tersebut. "Nimas, siapakah namamu?" Gadis itu sedikit terkejut, dia diam tak menjawab, tersipu malu, dan segera beranjak meninggalkan Prabu Anglingdarma. "Nimas, tidakkah kau berkenan denganku?" Gadis tersebut tetap melangkah, seolah tak menghiraukan sang Prabu. Tingkahnya membuat Prabu Anglingdarma penasaran. Tanpa sengaja, dia menyentuh lengan gadis tersebut. "Dimas, tolong aku. Apa yang kau lakukan padanya? Aku hanya pemuda biasa Kisanak. Lancang sekali kau berani ikut campur urusanku. Aku tak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin berkenalan. Lantas siapa engkau?" "Aku, Batik Madrim. Jangan pernah kau. Nama yang bagus. Apakah engkau suaminya?" "Bukan. Dia adalah kakak perempuanku." "Oh ya? Benarkah? Kau tak berbohong kan?" "Selama ini, aku tak pernah berdusta kepada siapapun. Jika begitu, maafkan kelancanganku telah menggodanya. Namun, perlu kau ketahui, aku sepertinya jatuh hati kepadanya." "Apa? Aku tak salah dengar. Hei Kisanak, apakah kau paham apa yang barusan kau ucapkan?" "Iya, aku sangat mengerti. Dan aku juga sangat serius, benar-benar menyukainya." "Hehe, kau boleh saja menyukai kakakku. Namun, kau harus menyalahkanku terlebih dahulu." Sudahlah. Tak perlu kau melakukannya. Jangan berbuat konyol. Kau diam saja. Biar aku selesaikan semua ini di sini, dia telah berani menggodamu." Sang Prabu terdiam sambil mengamati. Sombong sekali pemuda ini. "Bagaimana? Kau berani menerima tantanganku? Baiklah. Aku terima dengan senang hati." Tak lama kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertarungan sengit. Tampak cemas, kakak Batik Madrim melihat pertarungan itu. Semua ilmu dan jurus yang dikuasai Batik Madrim telah dia keluarkan. Namun tak satu pun serangannya mampu melukai, apalagi memojokkan Prabu Anglingdarma. Akhirnya, Batik Madrim pun harus mengakui keunggulan sang Prabu dan kalah dalam adu kesaktian tersebut. "Bagaimana, Madrim? Kau sudah menyerah dan mengakui kekalahanmu?" "Dengan jiwa kesatria, aku mengakui kemenanganmu atas diriku. Batik Madrim, ketahuilah, sebenarnya aku adalah raja dari Malwapati, Prabu Anglingdarma." "Ampun, Gusti Prabu, hamba sungguh tak mengetahui jati diri Paduka. Hamba mohon ampun atas segala kelancangan. Dengan tulus, hamba bersedia mengabdikan diri kepada Paduka." "Sudah, bangkitlah. Aku telah memaafkanmu. Bahkan sebelum kau memohon ampun, aku mengetahui siapa dirimu. Dan aku bangga akan keberanian serta kesetiaanmu. Sumpah dan baktimu aku terima. Kau tidak hanya aku angkat sebagai abdi, namun akan aku angkat menjadi Mahapatih Kerajaan Malwapati. Terima kasih Prabu. Baktiku akan kupersembahkan demi kerajaan dan keharuman nama Gusti Prabu." "Oh ya, siapa nama kakakmu itu?" "Kakak, kau ditanya Gusti Prabu. Jawablah." Mendengar pembicaraan tersebut, kakak Batik Madrim kembali tersipu malu. "Bukankah yang ditanya itu Dimas?" Dimas saja yang menjawab. "Namanya Dewi Setiawati, Gusti Prabu." "Madrim, bagaimana menurutmu jika aku meminang kakakmu dan menjadikannya permaisuriku?" "Ampun, Gusti Prabu. Jika soal itu, sebaiknya Gusti Prabu sendiri melamarnya pada Ramanda Resi." Mereka bertiga sepakat kembali ke padepokan untuk menemui Sang Resi. Sesampainya di sana, Anglingdarma segera menyampaikan maksudnya untuk meminang Dewi Setiawati. Sang Resi pun merestui dan mempersilakan Prabu Anglingdarma untuk meminang putrinya. Pesta pernikahan Prabu Anglingdarma dengan Dewi Setiawati berlangsung meriah. Hari demi hari berlalu, cinta dan kasih sayang di antara mereka kian tumbuh dan menguat. Hingga pada suatu malam, 2 ekor cicak yang berada di dalam kamar Prabu Anglingdarma tampak saling berbincang. Lihatlah, Prabu Anglingdarma dan Dewi Setiawati. Mereka pasangan yang serasi. Rasanya aku ingin seperti mereka. Janganlah, kau bodoh. Tak mungkin kita bisa menjadi seperti mereka.
bangsa manusia. Sang Prabu yang mendengar percakapan kedua cicak itu, tawanya pecah seketika. Sampai Dewi Setiawati kaget dibuatnya. Dia tersinggung dengan ulah Prabu Anglingdarma. Kanda, mengapa Kanda tertawa? Kanda sedang menertawakan Dinda. Aku sama sekali tidak menertawakanmu. Namun, coba perhatikan dua ekor cicak itu. Ada apa dengan mereka? Kulihat, mereka dari tadi hanya diam layaknya cicak. Tidak, Dinda. Sebenarnya mereka sedang membicarakan kita. Mereka iri pada kita. Iri? Bagaimana Kanda bisa mengetahui hal itu? Karena aku memahami bahasa mereka. Bahkan seluruh bahasa binatang di muka bumi ini. Benarkah Kanda? Jika demikian, ajarilah Dinda. Supaya mengerti apa yang mereka bicara, seperti Kanda barusan. Maafkan aku Setiawati, keinginan itu tak dapat kupenuhi. Hah? Maksud Kanda, kenapa Kanda Prabu? Dinda, dahulu aku terikat janji dengan guruku. Jika ilmu ini kuajarkan kepada siapapun, makanya waktu sendiri menjadi taruhannya. Siapapun itu, termasuk aku Kanda, istrimu sendiri? Benar sekali Dinda. Maafkan aku Dinda. Sekarang aku tahu bahwa Kanda tak lagi mencintaiku. Janganlah berkata demikian Dinda. Buktinya, Kanda tak mau mengajari ilmu itu. Oh, Kanda Prabu, bila Dinda tak dapat merasakan kebahagiaan seperti yang Kanda miliki, lebih baik Dinda memilih Pati Obong. Untuk apa hidup bila hati terus terluka? Berulang kali Anglingdarma membujuk, menasehati dan memohon agar Dewi Setiawati mengurungkan niatnya. Namun Dewi Setiawati tetap pada pendiriannya untuk Pati Obong. Akhirnya dengan berat hati, Anglingdarma menurutinya. Segala perlengkapan yang digunakan Pati Obong telah dipersiapkan. Para Brahmana suci mengelilingi perapian sambil memanjatkan doa-doa dan orang-orang memadati pelataran. Tataplah wajah rakyatmu Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat wajah mereka yang akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apakah tidak ada pilihan lain? Tidak Dimas, keputusanku tetap bulat, sama beratnya kakak Madrim. Jika ilmu itu aku wariskan pada Dinda Setiawati, maka aku yang akan binasa. Ketika api telah berkobar, Dewi Setiawati melangkah dan menjatuhkan diri melompat ke dalam kobaran api. Raga Dewi Setiawati hangus terbakar. Namun rohnya diselamatkan oleh Hyang Maha Agung. Kelak dia akan menitis sebagai wanita utama yang ditakdirkan menjadi istri Anglingdarma. Meski Dewi Setiawati telah menjalani Pati Obong, kesuciannya tetap terjaga. Prabu Anglingdarma menyebutnya sebagai ibu negara atau bojo negara yang bermakna kekasih yang setia. Dewi Setiawati bukan hanya istri setia Anglingdarma, tetapi telah menjadi istri bagi negeri. Dan dari penyebutan itulah, tempat itu kelak dikenal dengan nama Bojonegoro. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan bernama Malwapati, yang terletak di sebelah utara Gunung Kendeng. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang Raja Agung bergelar Prabu Anglingdarma. Sang Prabu dikenal berparas tampan, arif dan bijaksana, serta memiliki kekayaan yang melimpah. Dia gemar bertapa dan berkelana. Tak heran bila Prabu Anglingdarma disegani oleh kawan maupun lawan. Berkat kelebihan dan kesaktian yang dimilikinya konon, Prabu Anglingdarma memiliki anugerah kesaktian yang membuatnya mampu memahami bahasa seluruh binatang. Telah banyak tempat sang Prabu singgahi. Semua itu dilakukan demi menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup. Suatu hari, dia berjumpa dengan seorang gadis cantik jelita. Sang Prabu merasa tertarik dan terpikat oleh pesona gadis tersebut. "Nimas, siapakah namamu?" Gadis itu sedikit terkejut, dia diam tak menjawab, tersipu malu, dan segera beranjak meninggalkan Prabu Anglingdarma. "Nimas, tidakkah kau berkenalan denganku?" Gadis tersebut tetap melangkah, seolah tak menghiraukan sang Prabu. Tingkahnya membuat Prabu Anglingdarma penasaran. Tanpa sengaja, dia menyentuh lengan gadis tersebut. "Dimas, tolong aku. Apa yang kau lakukan padanya? Aku hanya pemuda biasa Kisanak."
Lancang sekali kau berani ikut campur urusanku. Aku tak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin berkenalan. Lantas siapa engkau? Aku, Batik Madrim. Jangan pernah kau. Nama yang bagus. Apakah engkau suaminya? Bukan. Dia adalah kakak perempuanku. Oh ya? Benarkah? Kau tak berbohong kan? Selama ini, aku tak pernah berdusta kepada siapapun. Jika begitu, maafkan kelancanganku telah menggodanya. Namun, perlu kau ketahui, aku sepertinya jatuh hati kepadanya. Apa? Aku tak salah dengar. Hei Kisanak, apakah kau paham apa yang barusan kau ucapkan? Iya, aku sangat mengerti. Dan aku juga sangat serius, benar-benar menyukainya. Hehe, kau boleh saja menyukai kakakku. Namun, kau harus menyalahkanku terlebih dahulu. Sudahlah. Tak perlu kau melakukannya. Jangan berbuat konyol. Kau diam saja. Biar aku selesaikan semua ini di sini, dia telah berani menggodamu. Sang Prabu terdiam sambil mengamati. Sombong sekali pemuda ini. Bagaimana? Kau berani menerima tantanganku? Baiklah. Aku terima dengan senang hati. Tak lama kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertarungan sengit. Tampak cemas, kakak Batik Madrim melihat pertarungan itu. Semua ilmu dan jurus yang dikuasai Batik Madrim telah dia keluarkan. Namun tak satu pun serangannya mampu melukai, apalagi memojokkan Prabu Anglingdarma. Akhirnya, Batik Madrim pun harus mengakui keunggulan sang Prabu dan kalah dalam adu kesaktian tersebut. Bagaimana, Madrim? Kau sudah menyerah dan mengakui kekalahanmu? Dengan jiwa kesatria, aku mengakui kemenanganmu atas diriku. Batik Madrim, ketahuilah. Sebenarnya aku adalah raja dari Malwapati, Prabu Anglingdarma. Ampun, Gusti Prabu, hamba sungguh tak mengetahui jati diri Paduka. Hamba mohon ampun atas segala kelancangan. Dengan tulus, hamba bersedia mengabdikan diri kepada Paduka. Sudah, bangkitlah, aku telah memaafkanmu. Bahkan sebelum kau memohon ampun, aku mengetahui siapa dirimu. Dan aku bangga akan keberanian serta kesetiaanmu. Sumpah dan baktimu aku terima. Kau tidak hanya aku angkat sebagai abdi, namun akan aku angkat menjadi Mahapatih Kerajaan Malwapati. Terima kasih Prabu. Baktiku akan kupersembahkan demi kerajaan dan keharuman nama Gusti Prabu. Oh ya, siapa nama kakakmu itu? Kakak, kau ditanya Gusti Prabu. Jawablah. Mendengar pembicaraan tersebut, kakak Batik Madrim kembali tersipu malu. Bukankah yang ditanya itu Dimas? Dimas saja yang menjawab. Namanya Dewi Setiawati, Gusti Prabu. Madrim, bagaimana menurutmu? Jika aku meminang kakakmu dan menjadikannya permaisuriku. Ampun, Gusti Prabu. Jika soal itu, sebaiknya Gusti Prabu sendiri melamarnya pada Ramanda Resi. Mereka bertiga sepakat kembali ke padepokan untuk menemui Sang Resi. Sesampainya di sana, Anglingdarma segera menyampaikan maksudnya untuk meminang Dewi Setiawati. Sang Resi pun merestui dan mempersilakan Prabu Anglingdarma untuk meminang putrinya. Pesta pernikahan Prabu Anglingdarma dengan Dewi Setiawati berlangsung meriah. Hari demi hari berlalu, cinta dan kasih sayang di antara mereka kian tumbuh dan menguat. Hingga pada suatu malam, 2 ekor cicak yang berada di dalam kamar Prabu Anglingdarma tampak saling berbincang. Lihatlah, Prabu Anglingdarma dan Dewi Setiawati. Mereka pasangan yang serasi. Rasanya aku ingin seperti mereka. Janganlah, kau bodoh. Tak mungkin kita bisa menjadi seperti mereka, bangsa manusia. Sang Prabu yang mendengar percakapan kedua cicak itu, tawanya pecah seketika. Sampai Dewi Setiawati kaget dibuatnya. Dia tersinggung dengan ulah Prabu Anglingdarma. Kanda, mengapa Kanda tertawa? Kanda sedang menertawakan Dinda. Aku sama sekali tidak menertawakanmu. Namun, coba perhatikan 2 ekor cicak itu. Ada apa dengan mereka? Kulihat, mereka dari tadi hanya diam layaknya cicak. Tidak Dinda, sebenarnya mereka sedang membicarakan kita. Mereka iri pada kita. Iri? Bagaimana Kanda bisa mengetahui hal itu? Karena aku memahami bahasa mereka.
bahkan seluruh bahasa binatang di muka bumi ini. Benarkah Kanda? Jika demikian, ajarilah Dinda, supaya mengerti apa yang mereka bicara, seperti Kanda barusan. Maafkan aku Setiawati, keinginan itu tak dapat kupenuhi. Hah? Maksud Kanda, kenapa Kanda Prabu? Dinda, dahulu aku terikat janji dengan guruku. Jika ilmu ini kuajarkan kepada siapapun, makanya waktu sendiri menjadi taruhannya. Siapapun itu, termasuk aku Kanda, istrimu sendiri? Benar sekali Dinda. Maafkan aku Dinda. Sekarang aku tahu bahwa Kanda tak lagi mencintaiku. Janganlah berkata demikian Dinda. Buktinya, Kanda tak mau mengajari ilmu itu. Oh, Kanda Prabu, bila Dinda tak dapat merasakan kebahagiaan seperti yang Kanda miliki, lebih baik Dinda memilih Pati Obong. Untuk apa hidup bila hati terus terluka? Berulang kali Angkling Dharma membujuk, menasehati dan memohon agar Dewi Setiawati mengurungkan niatnya. Namun Dewi Setiawati tetap pada pendiriannya untuk Pati Obong. Akhirnya dengan berat hati, Angkling Dharma menurutinya. Segala perlengkapan yang digunakan Pati Obong telah dipersiapkan. Para Brahmana suci mengelilingi perapian sambil memanjatkan doa-doa dan orang-orang memadati pelataran. Tataplah wajah rakyatmu Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat wajah mereka yang akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apakah tidak ada pilihan lain? Tidak Dimas, keputusanku tetap bulat, sama beratnya kakak Madrim. Jika ilmu itu aku wariskan pada Dinda Setiawati, maka aku yang akan binasa. Ketika api telah berkobar, Dewi Setiawati melangkah dan menjatuhkan diri melompat ke dalam kobaran api. Raga Dewi Setiawati hangus terbakar. Namun rohnya diselamatkan oleh Hyang Maha Agung. Kelak dia akan menitis sebagai wanita utama yang ditakdirkan menjadi istri Angling Dharma. Meski Dewi Setiawati telah menjalani Pati Obong, kesuciannya tetap terjaga. Prabu Angling Dharma menyebutnya sebagai ibu negara atau bojo negara yang bermakna kekasih yang setia. Dewi Setiawati bukan hanya istri setia Angling Dharma, tetapi telah menjadi istri bagi negeri. Dan dari penyebutan itulah, tempat itu kelak dikenal dengan nama Bojonegoro.